Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian Prasetya di sini, dan di video ini saya bakal mendemonstrasikan tentang perintah dasar pada sistem operasi Linux. Baik, di sini saya menggunakan Xubuntu ya, atau eksepsi Ubuntu environment ya. Itu saya menggunakan versi yang latest atau 20 ke atas ya. Seperti itu. Dan langsung saja kita eksekusi. Di sini kita harus menggunakan terminal ya. Kita buka terminalnya. Sudah shell promnya sebagai Dian ya, usernya. Di sini saya sudah menyiapkan juga dokumen di mana kita akan diinstruksikan untuk melakukan percobaan sampai 15 percobaan. Di sini langsung kita coba saja yang percobaan 1, lihat identitas diri, nomor ID dan group ID itu bakal muncul seperti ini ya, ID. Nah, sini UID-nya, user ID-nya sudah muncul 1000 atau ID-nya Dian. Username-nya Dian, group ID-nya juga muncul 1000 seperti itu. Yang kedua, melihat tanggal dari dan kalender dari sistem. Pertama ada date. Itu bakal memunculkan current time. Yang kedua ada melihat kalender dengan argumen dan option. Pertama, argumennya berupa bulan dan tahun seperti itu. Yang bakal muncul September 2002 dan option Y itu bakal menunjukkan 1 tahun penuh pada tahun sekarang ya, seperti itu. Kemudian ada melihat identitas mesin. Pertama ada hostname. Hostname itu kayak semacam nickname yang kita daftarkan waktu install Linux itu. Yang kedua ada uname atau Unix name. Linux itu adalah nama mesin atau kernel. Uname A itu optionnya A, itu akan memunculkan AL yang ada pada Unix name, file Unix name ya. Itu sudah muncul Unix name-nya Linux, host name-nya ada Dian, dan semua detailnya seperti itu. Kemudian adalah mengetahui siapa saja yang sedang aktif pada mesin ini. Pertama ada perintah W, itu akan memunculkan semua usernya sama keterangan. Sudah muncul user tty from login dan sebagainya. Yang kemudian ada who, akan memunculkan detail usernya saja yang sedang aktif ya. Yang kemudian ada who am I, itu akan memunculkan hostname ya atau user yang sedang aktif. Kemudian sudah mengubah informasi finger. Nah, di sini saya harus menginstal dulu nih yang namanya finger. Finger itu kayak ini komputer digunakan oleh siapa, di kantor mana, seperti itu. Kita harus install dulu ya, kayak sudo apt install finger. Kita harus masukkan password. Kemudian sudah install, jadi saya demonstrasikan saja seperti itu. Ini ada upgrade ya berarti. Saya hentikan saja karena kayak error. Mungkin jaringan saya juga kurang gitu ya. Kemudian setelah diinstal akan seperti ini. Kita masukkan finger. Nah, di situ ada muncul Dian ya. Kita masukkan usernya, finger Dian set. Nah, bakal muncul seperti itu. Kita akan change fingernya dengan perintah chfn Dian. Nah, passwordnya harus dimasukkan. Nah, kita disuruh memasukkan room number. Kita masukkan TK3 ya, TK03 seperti itu. Work phone kita 08888888 seperti itu. Home phone 08888888 juga. Dan selesai, kita bisa lihat informasi fingernya berubah seperti itu, sudah berubah ya. Kemudian menggunakan manual itu kayak buku manual tapi punyanya si Linux. Nah, sini kita disuguhi dengan man ls. Apa itu ls? Kita bisa lihat di manual akan muncul. Ls itu adalah list directory contents. Jadi di sini memuat komen yang berisi dengan ls itu. Kita bisa quit dengan key. Yang kedua adalah manual. Jadi manual itu kan komen, jadi harus ada manualnya juga dong. Seperti ini, kayak ada optionnya ya, pasti ada keterangannya. Kalau tidak seperti itu, kita juga tidak bakal tahu gimana cara gunainnya.
Kemudian di sini berhubungan dengan komen selanjutnya ada min key files. Min key itu apa? Kita bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ada main key search the short description. Jadi dia bakal mencari short deskripsi dari yang kita masukkan di printf ini. Key itu fungsinya berarti untuk mencari short description dari kata yang akan kita masukkan. Kita quit, jadi kita langsung cari ya min key file, mencari deskripsi pendek tentang file. Nah, ini ada file itu semua. Dan main 5 password bakal memunculkan kayak kalau 5 tadi kalau nggak salah itu buat itu ya, formatting ya. Di sini berarti di file password ini ada formattingnya seperti ini. Nah, sudah cukup sampai di situ, berarti kita akan melakukan ini clear, menghapus layar. Ini kalau kita sudah kayak terganggu dengan bekas komen yang sudah eksekusi, kita bisa clear. Nah, seperti ini. Kemudian ada mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Kita bisa menggunakan apropos seperti itu. Jadi dia bakal mencari deskripsi yang ada date-nya seperti itu. Nah, seperti ini. Di sini mungkin ada yang tidak ada date-nya ya, tapi di deskripsinya sudah pasti ada date-nya seperti itu. Nah, ini update terus configuration for update. Nah, ini semua ada date-nya ya. Berlaku juga untuk kata yang lain seperti mail. Nah, muncul juga kan. Terus telnet sudah muncul juga. Kemudian kayak mencari perintah yang tepat dengan kunci yang dicari, kita langsung coba aja what is date. Nah, ini kayak seperti kebalikan dari yang di atas ya, mencari yang di bagian sini seperti itu. Kemudian ke manipulasi bekas atau file dan directory. Di sini akan kita melakukan current working directory itu di home Dian ya. Itu kita bisa list directory set seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat semua apa nih directory-nya. Nah, sudah muncul. Kemudian melihat semua file lengkap dengan argumen L. Itu kayak singkatan dari list mungkin ya. Nah, sudah muncul keterangannya. Siapa yang buat, jam berapa, terus ukurannya berapa, udah muncul. Terus kemudian menampilkan semua file atau directory tersembunyi dengan A itu all, kemudian ditampilkan seperti ini. Ini sepertinya yang file awalnya dot ini adalah hidden files ya, sama sistem itu bakal dibaca, enggak bakal dibaca ke apa ya, user seperti itu. Kemudian ada menampilkan semua file atau directory tanpa sorting. Kita menggunakan F, itu nggak bakal disorting. Terlihat perbedaannya dengan di atas, ini terlihat lebih berantakan ya. Kemudian menampilkan isi suatu directory. Kita tidak perlu mengubah directory untuk apa ya, melihat isi directory-nya. Cukup menggunakan ls directory yang dituju usr. Kita bisa melihat isi directory dari usr seperti itu. Kemudian menampilkan isi directory root. Nah, ini kita tinggal hapus usr-nya. Ini induk dari semua directory. Set. Nah, sudah muncul. Kita tadi sebelumnya melihat usr itu di sini. Nah, ini seperti itu. Kemudian menampilkan semua file atau directory dengan menandai bla 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 bla. Kita langsung coba aja ya. ls f etc. Set. Nah, di sini akan muncul nama file beserta tandanya ya. Ini bisa lihat di sini kayak yang paling banyak kan slash nih. Ini adalah directory. Terus tanda add itu kayak ini symbolic link. Berarti ini ada yang memanggil file ini ya di directory lain seperti itu. Lalu kemudian menampilkan file atau directory secara lengkap, yaitu terdiri dari nama file. Nah, secara lengkap ya. etc. Nah, di file etc berbeda ya tampilannya sama yang tadi ini, karena dimunculkan detail dari suatu file itu, jam berapa, waktunya kapan, terus siapa yang membuat, nih ada root, terus ini ada apa namanya kayak permissionnya gitu. Lanjut ke bawah, kemudian menampilkan semua file dan isi directory semua ya.
kita menggunakan lsr. Ini ya perlu digarisbawahi bahwa ini nanti bakal lama. Kita bisa apa ya, menggunakan perintah Ctrl R ini ya, ini Ctrl C maksudnya, untuk menghentikan proses seperti ini. Set. Ini kemungkinan bakal lama, saya sudah coba sendiri, ini memang lama. Kita bakal hentikan, set. Nah, berhenti sendiri. Nah, percobaan sebelum melihat tipe file. Nah, di sini kita bisa run file ya. Di sini bakal memunculkan manual saja karena kita tidak mempunyai apa ya, komen yang lebih spesifik. Coba kita masukkan asterisk ya. Set. Nah, di sini bakal memunculkan apa ya, detail dari deskripsi dari file itu. Di sini bakal muncul directory semua karena tidak ada file selain ini. Jadi ini di sini munculnya directory semua gitu. Baik. Berarti kemudian file bin usr. Oh, tidak bisa. Oh, ls. Seperti itu, kita bisa lihat tadi di sini adalah apa yang namanya? Directory mana ya? File. Ini kemungkinan melihat detail dari tipe file di ini ya, directory yang ini. Itu. Kemudian menyalin file. Nah, ini ada nih. Nah, kita langsung coba ini ya, yang awal. Mengcopy suatu file, berikan opsi I. Nah, ini kita eksekusi yang ini nanti ya. Jadi kita langsung coba copy. Nah, cp copy group F1 set, kita ls. Muncul nggak F1? Oh, muncul. Jadi seperti itu. Secara nggak langsung seperti membuat suatu file ya. Terus selanjutnya ls l release. Nah, F1 langsung muncul nih ukurannya. Kalau nggak ada isinya berarti nggak ada ukurannya. Sorry. Copy dengan interaktif ya, komen interaktif F1 ke F2. Ini mengcopy file F1 F2 seperti itu. Dengan I nya tidak muncul ya. Harusnya muncul sih, cuman karena ini enggak. Tapi kita coba cek dulu ya. Oh, ini ada kayak interaksinya. Kalau filenya udah ada, kita ada konfirmasinya seperti itu. Yes. ls file 2 nya muncul seperti itu. Mengcopy ke directory. Kita harus membuat directory dulu. mkdir backup. Set. ls backup sudah muncul. Terus kita akan mengcopy file F1 copy file F1 ke F3 ya. Copy F1 F3. Lalu kita kopikan F1 sampai F3 ke backup ya. Set. Kita bisa lihat di CD backup ya. Backup ls. Nah, di sini sudah muncul F1, F2, F3 seperti itu. Nah, kemudian menggunakan instruksi cat. Itu untuk melihat isi file ya. Di sini ada F1, berarti kita cat F1. Set. Ini fungsinya untuk melihat satu file penuh gitu. Ada perintah lain yang dimana kita melihatnya cuma sebagian, seperti more. Ini hanya sebagian ya. More 26%. Kita bisa menggunakan enter atau spasi untuk yang lebih panjang. Set. Banyak lompatnya. Kemudian PG itu kayaknya nggak work karena mungkin kapabilitasnya udah dihilangkan. Menggunakan instruksi mv ini untuk mengubah nama file. Ini manipulasi file ya. Menggunakan kita ubah nama F1 ke proc.txt seperti ini. Nah, kita ls. Nah, F1 hilang menjadi proc.txt seperti itu. Kemudian memindahkan file ke direktori lain. Bila argumen terakhir ada nama direktori, maka berdasarkan dipindahkan ke direktori tersebut. Jadi bila ada argumen, itu argumen paling terakhir adalah direktori. Maka sebelum argumen terakhir itu adalah berkas-berkas. Jadi
berarti kita bisa seperti ini, mv F1 sudah diubah menjadi proc ya tadi ya, kita ubah proc.txt, F1 F2 F3 ke, oh ya, mdir nya belum dibuat ya, mkdir mydir ls sudah muncul, berarti mv proc.txt F2 F3 ke mydir. Set. Oh, salah. Set. Salah lagi. Sudah dipindah berarti. Oh iya, bener aja, sudah hilang semua ya. Baik. Kemudian kita bisa ke selanjutnya menghapus file ya. Oh iya, kita ls dulu mydir. Oh iya, kita hilangkan dulu my. Nah, sudah muncul semua ya. Kita bisa remove F1. Sebelumnya kita harus itu ya. Oh ya, masuk ke mydir dulu. Kita itu buat F1 dulu. Kita bisa remove ya, kita ls dulu, muncul F1, remove. Nah, sudah hilang harusnya. Nah, hilang kan. Terus kita bisa apa ya, cd etc, kok etc sih, ke backup lagi seperti ini. Nah, copy mydir ke F1 ya. Oh, F1 nggak ada, berarti kita coba F2 ya, F1. Nah, sudah ls jadi F1 nggak. Oh, jadi terus kita F2 ke F2 ls. Oh, jadi F2 juga. Terus rm F1 ini tanpa konfirmasi, ls hilang F1, terus remove option I F2. Yes. Nah, selesai. Kemudian percobaan ke-15, kita akan mencari kata atau kalimat dalam file dengan perintah grep ya. Dengan argumen pertama itu adalah kata yang dicari, terus argumen keduanya adalah filenya atau directory etc password. Nah, sudah muncul rootnya. Di dalam file password itu ada root ya. Terus kemudian lebih spesifik lagi, kita mencari angka 0 ya. Set. Nah, itu muncul. Kemudian ada grep student. Nah, student ini kita bisa ubah ke user kita, username kita itu Dian. Karena kalau kita search student kita nggak bakal nemu seperti itu. Nah, sudah muncul Dian, GID-nya sama UID-nya muncul juga, kelasnya muncul seperti itu. Dan percobaan 1 sampai 15 selesai. Kesimpulannya dari kumpulan perintah dasar tersebut, kita dapat mengenali Linux lebih dalam karena Linux adalah CLI dan perintah dasar tersebut fungsinya tidak berbeda jauh seperti kayak di Windows yang kita kayak membuka directory dengan double klik terus hapus tinggal klik kanan delete seperti itu. Itu GUI emang lebih mudah, tapi Linux kita perlu belajar ini karena Linux lebih capable buat itu, kebutuhan dari administrasi jaringan atau sistem ya, seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya sebelumnya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.